Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Al-ayat. Hadirin ahli Jumat, ada ungkapan ruh. Apa ruh itu? Ruh itu sesuatu yang menyebabkan hidupnya yang lain. Secara hakiki ini gaib. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu bentuknya seperti apa. Saya sendiri, bapak sendiri bisa Jumat sekarang karena ada ruh. Tetapi seperti apa ruh itu? Lalu kapan ditiupkan ruhnya ke jasad kita? Kita sendiri tidak tahu. Ibu yang mengandung juga tidak tahu. Ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang ruh, maka Rasul diperintah oleh Allah untuk menjawab. Qul, katakan Muhammad, ar-ruh min amri Rabb. Ruh adalah urusan Tuhan. Jadi secara hakiki ini kan. Dan mestinya orang menyadari seperti saya ini bisa melihat, mendengar, bergerak, berbicara karena ada. Itu adalah tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri kita. Ketika ruh itu dipisahkan, dicabut oleh Allah, maka sudah hilang daya jasad saya ini. Tinggal berbaring, tidak berdaya. Sudah tidak lagi bisa melihat, mendengar, berbicara, bergerak. Begitulah ruh itu. Hadirin ahli Jumat. Karena itu termasuk takhayul syirik. Ketika orang beranggapan, berkeyakinan ada yang nyuruh ruh itu. Tahu dari mana? Bukankah ruh itu urusan Allah? Dan ketika seorang meninggal dunia, ruhnya itu adalah kembali kepada Allah. Dan ada pada tempat yang ditempatkan oleh Allah. Ternyata yang diungkapkan mengenai nyurup segala macam kasurupan itu asalnya dari agama Hindu. Tidak ada dalam Islam. Hadirin ahli Jumat. Kemudian ruh secara maknawiyah, yaitu sesuatu yang menyebabkan hidupnya yang lain. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, ada ungkapan ruh. Yang dimaksud ruh di sana adalah Al-Quran. Karena Al-Quran menjadi sebab hidupnya jiwa manusia. Karena menjadi sebab hidupnya jiwa manusia, Quran pun dikatakan ruh. Karena itu, jika tidak menggunakan Quran, maka jiwa itu dianggap belum hidup secara hakiki.
Karena yang disebut hidup itu bukan sekedar bisa menarik nafas. Bukan itu. Kalau sekedar menarik nafas itu sama dengan binatang. Bagi manusia lain. Yang disebut hidup bagi manusia adalah ketika manusia tahu dasar hidup, cara hidup, dan tujuan hidup. Dan ini tidak akan bisa lahir dari kreativitas akal manusia. Pernah ada semacam diskusi lah yang dipelopori oleh anak dari jurusan filsafat waktu itu. Mencari hakikat. Muncul pertanyaan, hidup kita ini mau kemana? Tidak ada yang bisa menjawab. Saya bilang, jangan pakai agama, silakan jawab kalau merasa pintar. Hidup ini mau kemana? Nah itu. Ada seorang mahasiswa yang menjawab, katingali nama maksakeun maneh. Ya hidup ini untuk mati. Saya bilang, kalau hidup untuk mati kenapa sekolah? Diam saja, tidur saja, nanti juga mati. Kenapa kerja? Kenapa makan? Kalau hidup untuk mati. Inilah tanpa agama manusia tidak tahu. Maka secara bahasa yang tadi belum hidup karena belum tahu apa dasar hidup, bagaimana cara hidup, dan kemana tujuan hidup. Maka dengan Quran itulah manusia diberitahu bahwa hidup ini bukan untuk mati, tapi hidup untuk hidup. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Berakhir hidup. Bagaimana manusia kufur kepada Allah padahal asalnya dia mati, lalu Allah hidupkan. Kemudian Allah matikan. Kemudian Allah hidupkan. Dan kepadanya lah kembali. Jadi berakhir hidup. Jadi proses perjalanan manusia itu mati, hidup, mati, hidup. Jadi hidup sekarang ini bukan untuk mati, tetapi untuk hidup. Yaitu di akhirat dalam kehidupan abadi. Karena hidup ini untuk hidup, sekarang ini kita berjuang. Agar hidup di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jangan sampai termasuk orang yang rugi. Berulang diterangkan oleh Allah. Nah, karena itulah tinggal bagaimana kita mencari ilmunya untuk mengetahui apa sih dasar hidup dan bagaimana cara hidup dan tujuan hidup yang tadi. Tidak ada yang bisa memberitahu semua ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak tahu. Jika tidak mau menerima keterangan dari Allah, semata-mata hanya menggunakan akal saja, akhirnya terjerumus ke dalam khayalan, takhayul. Ketika hasil khayalan, takhayul itu menjadi keyakinan disebut syirik. Munculnya cerita-cerita keagamaan yang tidak ada dalam Quran Sunnah disebut khurafat. Dan segala perbuatan hasil rekayasa pikiran dan manusia disebut bid'ah. Jadi ini paket yang tidak bisa dilepas. Hadirin ahli Jumat. Makanya kita sangat perlu kepada Al-Quran. Karena di sanalah ilmu tuntunan yang disebut hidup itu. Barakallahu li wa
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin ahli Jumat. Sehari-hari kita rasa bahwa gerak jasad ini ada komandonya, yaitu hati kita. Sedang jalan saja kadang-kadang hati bicara. Dituluykeun ka itu mah panas mending mengkol. Kaki itu belok. Malah lagi belok juga kadang hati itu ngomong lagi, tapi jauh akeun bae panas ke deket bisa kembali. Nah inilah sebagai komandonya. Dari gerak jasad kita, penglihatan, pendengaran, omongan dan seterusnya. Karena itu hendaklah hati-hati dalam menerapkan keyakinan dalam hati ini. Bahasa agamanya akidah. Karena akidah itu akan memberi pengaruh besar terhadap pikiran, ucapan dan tindakan. Ketika akidah benar, maka insya Allah berpikirnya benar, bicaranya benar, tindakannya benar. Ketika salah, maka akan salah. Karena itu mengikat. Orang yang berakidah Hindu tentu berpikirnya tidak lepas dari pengaruh akidahnya. Ngomongnya pun, tindakannya pun, amal sehari-hari pun. Bapak-bapak mungkin sudah tahu. Kalau di Bali di depan rumah itu ada patung-patung berhala. Dan di bawah patung itu ada semacam kotak, itu tempat memberi sesajen. Jadi kalau bangun pagi itu sudah dipengaruhi pikiran dengan akidah tadi. Wajar karena itu akidah. Begitu juga Buddhanya, Yahudinya, Nasoronya, Islamnya sama. Ketika akidah selamat, insya Allah berpikirnya selamat. Ucapan dan tindakannya pun selamat. Nah begitulah. Makanya dalam Quran berulang terus diterangkan siapa sebenarnya Tuhan itu. Dengan data-data yang begitu luas, komplit. Sebagai contoh saja, dalam Quran surat Luqman. Khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawna. Allah yang menciptakan langit-langit tanpa tiang. Tiluhur tadi gantung, tihanap tadi tihangan. Dengan makhluk-makhluk yang besar ini, adakah selain Allah yang kuat? Tidak bisa dibantah. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Lalu Allah pacangkan gunung-gunung di bumi ini agar tidak goyah. Seorang ahli geologi, kalau saya di Mekah melihat gunung-gunung batu, padang pasir gersang kelihatannya. Tetapi ternyata bagi seorang ahli malah menangis. Apalagi dikaitkan dengan akidah. Subhanallah, siapa makhluk yang kuasa menghamparkan lautan pasir? Siapa makhluk yang kuasa menciptakan gunung-gunung batu itu? Apalagi di kita hutan yang lebat. Kemudian Allah menebarkan berbagai macam makhluknya, binatang yang merayap dengan berbagai macam.
Semuanya ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Jika Allah tidak menundukkannya, manusia tidak akan kuat melawan. Ini tanda kekuasaan Allah. Wa anzalna minas samaa'i ma. Dan Allah turunkan air dari langit. Sampai sekarang sepinter-pinternya manusia dengan teknologi yang maju dan tinggi untuk menciptakan air, tidak ada yang bisa tuh. Tapi dengan kekuasaan Allah, air itu tidak hilang, walau setetes, berputar terus. Beda dengan minyak. Pertanyaannya, masih saja membantah, masih saja kufur, masih saja mau menolak. Air yang diturunkan ada yang masuk ke dalam tanah. Kemudian melewati mahma, keluar air panas. Lalu manusia berebut menjadi usaha. Tapi kenapa wudhu tidak mau? Kalau saya harus membuat perusahaan mandi air hangat itu, sabalong wae kudu naheur heula merebus air kira-kira modalna sakumaha itu. Ini dengan begitu Allah alirkan. Tapi kenapa masih kufur juga kepada Allah? Dan yang paling besar dosanya, bukannya digunakan berwudu bersuci, malah tidak sedikit dijadikan tempat perzinahan. Inilah mestinya mengungkap, membangkitkan pikir. Ihwatu iman rahimakumullah. Karena itu dengan ayat-ayat yang terus diungkap, tujuannya adalah mudah-mudahan bisa menghidupkan jiwa manusia, menghidupkan pikirannya, sehingga memiliki dasar yang jelas, yaitu la ilaha illallah itu. Yang kedua, cara hidup. Kenapa seringkali terjadi kekacauan? Karena cara hidup yang tidak pada tempatnya. Baik dia bicaranya, ngomongnya, satu saja contohnya. Ketika manusia berbohong, itu akan membuat kerusakan, membuat kekacauan. Makanya dilarang bohong itu. Apalagi kalau bohong ini dilakukan oleh pemimpin, kerusakannya akan lebih besar. Rakyat berbohong itu jelek, apalagi pemimpin. Begitu juga penggunaan anggota badan lainnya. Jika tidak sesuai dengan aturan, keluar dari aturan dari yang maha tahu, maka semua tindakan itu akan melahirkan fasad, kerusakan di bumi. Yang sudah kita saksikan sekarang, pembunuhan sekarang itu dihitungnya sudah bukan per hari lagi di Indonesia. Bisa jadi per jam kejadian itu. Malah lebih sadis lagi, orang tua dibunuh anak. Anak dibunuh orang tua. Suami oleh istri, istri oleh suami. Keluar terus sekarang terjadi. Kenapa? Karena sudah keluar dari jalan yang benar. Ketika cara hidup tidak sesuai dengan aturan, pasti melahirkan berbagai macam kerusakan. Satu saja contoh. Kebutuhan syahwat ini harus dipenuhi. Lalu Allah tetapkan jalannya yang disebut nikah. Ketika melalui jalan yang benar, maka maslahat dan bereslah. Tetapi ketika keluar dari aturan ini, maka berbagai macam kerusakan yang akan muncul. Tuh, yang kedua tuh, cara. Kemudian tujuannya. Allah sudah beritahu bahwa tujuan hidup itu adalah selamat dunia dan akhirat. Kehidupan dunia ini bukan tujuan akhir, bukan. Hanya sementara. Tujuan akhir nanti di akhir.
Tapi banyak manusia yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Saya ibaratkan bagaikan jembatan. Jembatan itu bukan untuk tempat tinggal, tetapi hanya sekedar untuk melintas. Tetapi banyak yang tinggal di jembatan akhirnya menghalangi orang yang mau melintas. Begitulah, hanya sekedar jembatan untuk melintas ke akhirat nanti. Tapi banyak orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Akhirnya seringkali menghalangi orang yang akan melintas ke akhirat. Tapi jembatan pun mesti dibangun dengan kokoh. Supaya tenang ketika melintasnya. Jika dunia ini diibaratkan jembatan, maka hendaklah dibangun dengan kokoh. Salah kalau berpikir kenwe tamadunya orang akhiratnya, tidak itu. Ini harus kita pegang. Muslim sebenarnya yang mestinya mengendalikan kehidupan dunia ini. Sementara sekarang dikendalikan oleh orang-orang kafir. Sehingga seringkali kita terjerat dalam satu sistem yang tidak bisa keluar dari yang haram. Mudah-mudahan ke depan justru muslimlah yang mesti memegang kendali ini. Saya dorong anak-anak yang lulus dari Malimin, dari SMU dan sebagainya. Di antaranya hendaklah masuk ke perguruan tinggi, mengambil jurusan ekonomi syariah. Ke depan anak kita yang harus memegang kendali ini. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kembali lagi. Jangan tinggalkan Quran. Itulah ruh yang menjadi sebab hidup yang benar. Ketika Quran ditinggalkan, maka berarti kehilangan ruh. Kenapa? Banyak orang yang salat, tetapi sholatnya tidak bertenaga melarang fahsya dan munkar. Karena sholatnya kehilangan ruh, tenaganya tidak. Kenapa banyak yang ibadah, tetapi kemungkaran makin banyak? Karena banyak ibadah-ibadah yang sudah kehilangan ruhnya. Sehingga tidak ada tenaga untuk mencegah fahsya dan munkar. Semoga kita semua tetap berpegang pada Quran. Semoga kita semua tetap memelihara hidup secara maknawiah, yaitu dengan tetap berpegang pada Al-Quran. Sekian, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.